Saya akan diskusikan hasil tangkapan para modal Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati sama-sama Ibu Dian Diana, dan kami akan menyampaikan presentasi kami pada hari ini yang akan dibacakan oleh saudara kita Iza. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengembangkan bagaimana atau pemikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membantu. Jadi dalam rangka karangan, topik karangan menyebarkan menjadi gagasan utama. Menetapkan topik adalah suatu yang harus dilakukan setiap kali hendak membuat karangan menentukan topik. Definisi tulisan topik. Banyak hal yang dapat digunakan sebagai sumber pembahasan topik. Dalam topik keilmiahan dipertimbangkan hal-hal berikut ini. 1. Topik harus bermanfaat dan layak dibahas. 2. Topik dikenal baik. Berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui sendiri. 3. Topik menarik, terutama bagi penulis. 4. Bahan yang dibutuhkan untuk berbicara topik dapat diperoleh dari sumber memadai. 5. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. 6. Topik yang dipilih sebaiknya A. Tidak terlalu baru. B. Tidak terlalu teknis dan C. Tidak terlalu profesional. C. Tahapan dan langkah menulis topik karya ilmiah. Pada dasarnya dalam penyusunan karya ilmiah terdapat 5 tahap, yaitu 1. Persiapan. Dalam A. Pemilihan topik dan masalah. B. Pembatasan topik dan penentuan judul. C. Pembuatan karya ilmiah. 2. Pengumpulan data. 3. Pemrogramasasian dan pematekan. 4. Pemeriksaan atau penyusunan angket. 5. Penyajian dan pematikan. D. Membatasi topik. Apa yang dikenal tidak terlalu luas dapat dalam waktu yang Dalam YouTube, kalau udah kirim di YouTube ya, kirim di YouTube, baru kirim ke linknya kayak berani. Oke? Punya YouTube? Enggak punya? Belum punya channel YouTube? Buat. Nah itu namanya proses belajar. Masa yang digital harus belajar dengan ibu? Malu lah Kak Genzi. Cara-cara pembatasan topik pada dasarnya sama, yaitu Ya, kirim ke dulu ke YouTube, baru kirim ke helm yang linknya ya, lebih cepat. topik yang Karena dia ada batasan login-nya kalau di helm kita. Kalau dalam topik yang perlu dibatasi artinya dan dibuat khusus dari pembicaraannya. Video topik dapat menggunakan gambar, bagian diagram, atau cara visualisasi yang lain. Cara yang dimaksud di antaranya dapat digunakan diagram jam, diagram pohon, atau diagram piramida.
Satu, diagram jam. Dalam membuat diagram jam, topik diletakkan dalam sebuah lingkaran. Dari topik itu diturunkan sejumlah topik yang lebih sempit. Contohnya, bisa kalian lihat di makalahnya, itu halaman 9 itu ada contohnya. Nah, diagram di atas disebut diagram jam. Dengan diagram jam itu akan diperoleh 12 topik yang lebih terbatas tentang laut. Kedua belas topik itu dapat dibatasi lebih lanjut dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang akan mempersempit dan mengarahkan pembahasan. Contoh, kita ingin membahas topik kekayaan di lautan. Kekayaan di lautan mana? Di wilayah Indonesia. Kekayaan jenis mana yang akan dibahas, fauna, flora, atau mineral? Kita pilih misalnya fauna. Fauna yang mana yang dimaksud? Ikan, udang, kerang, mutiara. Aspek apa yang akan dibahas? Pembudidayaan. Melalui pertanyaan-pertanyaan itu kita akan sampai pada topik yang cukup terbatas. Misalnya pembudidayaan karang, mutiara di Maluku Selatan. Dua, diagram pohon. Pengertian diagram pohon itu sendiri adalah garis percabangan yang mempunyai cabang utama yang dapat diturunkan hingga di cabang-cabang yang lebih kecil yang tetap memiliki hubungan. Diagram pohon antara lain dapat membantu dalam merumuskan persoalan utama atau masalah prioritas, dapat membantu dalam menganalisis secara rinci penyebab munculnya suatu persoalan, dapat membantu menganalisis pengaruh dari persoalan utama terhadap kinerja atau hasil atau dampak bagi yang lainnya, dapat membantu dalam menggambarkan hubungan antara persoalan utama, penyebabnya, dan dampak yang ditimbulkan dari suatu masalah dalam suatu grafik, dan dapat membantu mencari solusi atau persoalan utama yang ada. 3. Diagram piramida terbalik. Selain dengan diagram jam dan diagram pohon, pembuatan topik dapat juga digambarkan dengan piramida terbalik. Cara membatasi topik dengan cara ini hampir sama dengan menggunakan diagram pohon, karena topik dapat dibatasi tahap demi tahap sehingga terbentuk topik yang lebih spesifik. Dari contoh pembatasan topik dengan menggunakan diagram piramida terbalik di bawah, Anda memperoleh sebuah topik yang lebih kecil dan lebih spesifik, yaitu pembudidayaan mutiara di Maluku Selatan. Contohnya adalah bisa kalian lihat di makalah halaman 11. Itu contohnya. Sekian, terima kasih. Baik, kami akan buka sesi tanya jawab maksimal semua doang. Pada segera itu. Rizky Saputra. Bagaimana Enggak deh, Muhammad Zainul Ihsan. Bagaimana cara kita bisa membatasi karangan dengan diagram piramida terbalik? Silakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Kami silakan. Satu lagi. Selamat. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam membatasi topik? Bila kami waktunya untuk mencari jawaban selama 10 menit. Ustazah Erliana. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam membatasi topik? Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam membatasi topik antara lain: 1. Terlalu luas topik yang terlalu sulit untuk dikelola dan dijelaskan secara mendalam. 2. Kekurangan sumber.
Mungkin ada keterbatasan sumber informasi untuk topik tertentu. 3. Keterbatasan waktu. Waktu yang terbatas bisa memerlukan penelitian untuk mengeksplorasi topik secara menyeluruh. 4. Kompleksitas. Beberapa topik mungkin memiliki banyak aspek yang saling terkait sehingga sulit untuk fokus. 5. Subjektivitas. Keterkaitan pribadi bisa mempengaruhi cara seseorang membatasi topik, membuatnya tidak objektif. 6. Kepentingan audiens. Mencocokkan topik dengan minat audiens dapat menambahkan kesulitan dalam pembatasan. Saudara berlambang, apakah sudah paham? Paham ya? Pertanyaan dari saudara Imam akan dijawab oleh saudari Iza. Masih 25 menit lagi ya. Bagaimana cara kita membaca karangan dengan piramida terbalik? Waduh, piramida terbalik. Diagram piramida terbalik adalah metode eksekusi berdasarkan menggambar karangan. Berikut adalah cara menggunakan metode ini. 1. Poin utama di atas. Mulailah dengan menyatukan poin utama atau informasi paling penting di bagian atas. Ini memberikan pembaca gambaran jelas tentang yang dikatakan. 2. Detail pendukung. Setelah poin utama, tambahkan detail atau fakta yang mendukung. Ini bisa berupa statistik, contoh, atau penjelasan yang lebih dalam. 3. Informasi tambahan. Di bagian bawah, sertakan informasi tambahan yang kurang penting atau lebih bersifat kontekstual. Ini bisa berupa latar belakang atau indikasi. Siapa yang bertanya? Imam. Mam. Pada saudara Imam, apakah sudah jelas? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak bisa itu demonstrasi itu dari awal. Woi, cek. Sudah. Adep depan. Adep depan sudah. Diam. Oke. Udah boleh. Udah boleh besar. Nah, apa? Berenang kepada ilah. Berenang apa nih? Iya, jawabannya tenggelam. Dia kan nggak tahu. Ngapa di depan? Seharusnya ini salah. Dia kan nggak tahu jawabannya. Sini. Khususnya, oke. Haji Ilham, Lagi. kasih ada belakang. Oke, saya ingin dia lagi.
Terus? Salah. Apa jawabannya? Babi guling. Nggak boleh noleh. Iya salah, jangan itu garis. Oke, mau tepuk dia. Salah. Oh ya. Itu pasti ketambah. Apa? Maunya sama. Apa? Sih. Salah. Sebelum. Oke, teman depannya. Sudah. Iya, udah boleh. Boleh. Ulang. Ayo cepat. Apa? Bener nggak? Sebutin. Seperti apa tadi, Jan? Apa tadi? Baca. Nah. Oke, pulang. Pulang ya? Tepuk. Tek. Oke, balik. Raga kelas. Jangan lihat di depan.